Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Farhati dari jurusan S1 Akuntansi kelas 1B di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengetahuan. Kemajuan iptek dapat merubah peradaban manusia menjadi lebih maju. Perkembangan iptek tidak terlepas dari nilai budaya dan agama. Kunto Wijoyo berpendapat bahwa banyak orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kunto Wijoyo menekankan bahwa kebenaran bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah, karena nilai kebenaran tidak semakin bertambah dari waktu ke waktu, tetapi kemajuan bersifat kumulatif atau bertambah. Hal ini menunjukkan perlawanan dari nilai kebenaran, bahwa kemajuan memiliki suatu perubahan dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Maksudnya, diasumsikan bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dilakukan adaptasi dengan nilai Pancasila. Selanjutnya ada yang kedua, harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal bangsa. Diasumsikan bahwa sejak awal pengembangan iptek harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatannya itu dalam posisi tarik ulur, artinya dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkannya. Yang ketiga, ada nilai Pancasila dijadikan rambu-rambu normatif. Diasumsikan bahwa aturan main yang harus disepakati terlebih dahulu sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang keempat, ada ideologi dan budaya bangsa harus menjadi pondasi yang kuat. Diasumsikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, ada kemajuan iptek mengakibatkan perubahan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Maksudnya, kemajuan iptek yang pesat dari yang sederhana sampai mengenal teknologi, perkembangan iptek sangat berperan dalam mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan kehidupan manusia. Selanjutnya, dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup membahayakan kehidupan manusia di masa depan. Iptek yang ada di lingkungan kita ibarat pisau bermata dua. Di sisi iptek memberikan kemudahan, sisi lain juga dapat menghancurkan bahkan memusnahkan peradaban manusia. Perkembangan iptek di negara barat dengan politik global mengancam nilai-nilai bangsa Indonesia. Perlu orientasi yang jelas untuk menyaring nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, dari sumber historis terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea 4. Pada kata mencerdaskan kehidupan bangsa, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Selanjutnya, pada sumber sosiologis dari perkembangan iptek ada pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga jika iptek tidak sejalan dengan ketuhanan dan kemanusiaan, kita bisa menolaknya. Contohnya, ada pembangunan fasilitas teknologi yang tidak melibatkan masyarakat. Padahal apabila terjadi sesuatu masalah, masyarakatlah yang merasakan akibatnya. Selanjutnya, pada sumber politis, pada masa Orde Lama, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada masa Orde Baru, Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Pada
Pada era reformasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Argumen tentang tantangan. Ada kapitalis, globalisasi, konsumerisme, dan pragmatisme. Kapitalis, akibat dari kapitalisme, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Diglobalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pada pragmatisme berorientasi pada 3 ciri, yaitu keterbatasan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antar rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bertujuan memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengimplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain. Sila keempat, bertujuan untuk dapat mendasari perkembangan iptek secara demokratis. Sila kelima, mengimplementasikan pengembangan iptek harus adil dalam kehidupan kemanusiaan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, ada perkembangan iptek saat ini tidak sesuai dengan budaya bangsa. Kemajuan iptek di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman. Di Indonesia, perkembangan iptek seharusnya sesuai dengan nilai luhur bangsa. Tapi kenyataannya banyak yang berorientasi pada budaya barat. Yang kedua, perkembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas. Di Indonesia, pengembangan iptek belum melibatkan masyarakat banyak, hanya kelompok atau individu yang merasakan dampak positifnya, sehingga hanya kelompok elit tertentu yang mengembangkan dan merasakan kesejahteraan dari hasil perkembangan iptek. Yang ketiga, perkembangan iptek di Indonesia mementingkan kebutuhan pasar, sehingga hanya perguruan tinggi yang memiliki prodi tertentulah yang terserap oleh pasar atau dunia kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.